es, runyam semuanya, dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Ini yang harus dikembalikan lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian. Sepekan silam, tepatnya Jumat 14 Oktober 2022, berembus kabar tak sedap. Satu perwira tinggi di kepolisian dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi ditangkap karena narkoba. Hampir 5 jam kabar yang begitu mengagetkan ini berseliweran tanpa adanya keterangan resmi dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hingga akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar konferensi pers. Saat ini, Dirjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Terjawab sudah, siapa jenderal polisi yang ditangkap karena narkoba? Ia adalah Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa Putra, perwira tinggi di tubuh Polri yang baru saja dinobatkan sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Niko Afinta. Jenderal lulusan Akpol tahun 1993 ini diduga kuat menyalahgunakan kewenangannya dengan mengendalikan peredaran sabu seberat 5 kg. Jumlah yang sangat fantastis. Saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Institusi kepolisian kembali hancur lebur. Belum selesai kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang didalangi mantan Jenderal Polisi Bintang 2 Verdi Sambo. Kini peristiwa yang mencoreng institusi Polri kembali terjadi. Dan yang lebih memalukan lagi adalah Teddy Minahasa beserta kelompoknya mencuri sabu dari barang bukti hasil tangkapannya sendiri. Saya tugas polisi dalam penegakan hukum itu di Indonesia masih buruk ya, dan perlu ditingkatkan lagi. Harapannya kita ke depan itu kan semua polisi nggak hanya oknum. Sebenarnya kita bicarakan kan polisi-polisi mereka yang melakukan tindak-tindak yang tidak sesuai dengan standar itu kan hanya beberapa, dan saya yakin masih banyak lah di luar sana polisi yang memang jujur, yang baik, yang tidak seperti yang dilihat di media. Menurut kalian, hal apa saja sih yang kita perlukan untuk menekan perilaku-perilaku negatif yang terjadi pada kasus sebelumnya? Coba tebak. Yap, betul sekali, bela negara. Bela negara itu adalah sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan terlanjut yang dilandasi oleh sikap cinta tanah air dan juga kesadaran akan hidup berbangsa dan juga bernegara. Dengan berikut serta dalam kegiatan bela negara, maka kita dapat mewujudkan sebuah ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional ini dapat berupa ketahanan nasional ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, ketahanan nasional ini memiliki sifat berlapis, di mana lapis paling bawah adalah ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Nah, bela negara ini ada dua, yaitu secara fisik dan secara non-fisik. Bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan cara mengangkat senjata apabila ada ancaman dari pihak dalam maupun luar yang mengancam kedaulatan bangsa. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat diartikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dengan cara meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, itu tadi serba-serbi bela negara sebagai upaya untuk menanggulangi kerusuhan-kerusuhan yang akan mengikis ketahanan nasional negara Indonesia. Maka dari itu, pentingnya kita menerapkan sikap bela negara untuk menghindari segala penyalahgunaan hukum dan sikap-sikap negatif lainnya. Yuk kita terapkan sikap bela negara sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme. Unair, hebat!